Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan yang penuh kebahagiaan ini di bulan suci Ramadan, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kasih sayangnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, atas nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesempatan untuk bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan kemudian memasukkan kita semuanya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok di akhirat kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disyafaati oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 103. Dikatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna annahum wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang artinya adalah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Kata Allah, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya. Mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya, padahal mereka adalah golongan orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menganggap barangkali kita ini adalah termasuk ke dalam golongan orang yang sukses di dalam beribadah, orang yang berhasil di dalam berpuasa, orang yang sudah bisa dipastikan masuk ke dalam surga. Akan tetapi ternyata itu semua adalah bagaikan harapan dan cita-cita yang semu, karena dikatakan di dalam Al-Quran tadi bahwasanya ada sebagian orang yang menyangka bahwa dia telah berbuat baik, tetapi ternyata dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Bahkan di antara mereka ada orang yang menyangka bahwasanya mereka tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam kisah Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, datang seseorang kepada beliau seraya mengatakan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Ya Imam, inni sami'tu anna likulli ma'siyatin iqaban." Wahai Imam, saya mendengar bahwasanya kalau orang bermaksiat itu pasti dia akan diberikan hukuman, diberikan siksaan. Wa inni asaitullahu katsira wa lam yu'aqibni. Saya adalah orang yang banyak berbuat dosa. Saya adalah orang yang luar biasa kemaksiatannya.
saya meninggalkan sholat, saya tidak puasa di bulan suci Ramadan, saya tidak membayar zakat, akan tetapi tidak terjadi pada diri saya apa yang disebut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Adalah anak-anak saya tetap sehat, istri saya tetap sehat, kami diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang terjadi menurut kami hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, padahal saya adalah pelaku kemaksiatan. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya bunayya, wahai yang bertanya kepada saya, bal kam aqabakallahu wa anta la tadri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau hukuman tetapi engkau tidak sadar bahwa engkau telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, qala alam bilisanika halawata al-munajah, bukankah dari dirimu diangkat kelezatan di dalam beribadah kepada Allah? Ketika engkau sholat, engkau tidak pernah khusyuk. Ketika membaca Al-Quran, engkau tidak pernah mentadabburi, tidak pernah menangis. Ketika berzikir dan seterusnya, tidak ada rasa, cita rasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Yang kedua, beliau mengatakan, alam tamurru alaika al-ayyam duna an taqra al-Quran, bukankah engkau telah melewati hari-harimu tanpa sekalipun engkau membuka Al-Quran, membuka kitab suci Al-Quran? Barangkali itu Al-Quran kita bacanya ketika bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan, Al-Quran itu kita tutup rapat-rapat, bahkan sampai berdebu. Bukankah itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak membaca ayat-ayat dan firman-firmannya? Yang ketiga, beliau mengatakan, alam tamurru alaikal layali atwal anta mahrumun anil qiyami, bukankah telah lewat malam-malam di antara kehidupanmu, engkau telah hidup belasan tahun, puluhan tahun, engkau lewati malam-malam itu dengan engkau tidak pernah melakukan al-qiyam, tahajud, salat malam di malam hari. Itu adalah merupakan hukuman yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dihukum untuk tidak berjumpa dengan Allah di dalam khalwatnya. Yang keempat, kata beliau mengatakan, alam tamussuka lisanaka an dzikrihi, bukankah selama engkau hidup lisanmu ini engkau ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala an dzikrihi, daripada menyebutnya, daripada berzikir kepadanya? Berapa kali dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui lisanmu, melalui hatimu? Mungkin barangkali bisa dihitung dengan jari kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau mengatakan, alam tash'uru binaqli ta'ah ala qalbika, alam tashal alaika al-ghibah wan namimah wal kadhib, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghukum engkau, yaitu dengan antashal, engkau dipermudah untuk melakukan al-ghibah, melakukan ghibah, membicarakan keburukan orang lain, wan namimah, mengadu domba, wal kadhib, dan kau mudah sekali mulut ini berbicara bohong, berbicara dusta. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebetulnya bagian daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, yaitu hukuman yang tidak pernah dirasakan atau disadari. Maka inilah yang paling berbahaya. Inilah yang paling berbahaya ketika di dalam hari-hari kita bermaksiat kepada Allah, kemudian tidak ada merasa kita itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dengan hukuman yang besar. Apa hukuman yang berat itu? Adalah kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang diuji atau dihukum dalam tanda kutip dengan sakitnya, maka sakit itu bisa menyebabkan hamba itu bertobat kepada Allah. Oh iya, saya sakit sudah sekian hari, sekian minggu, barangkali ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu saya akan taubat. Barangkali kalau kita kekurangan dari segi ekonomi dan apapun itu bentuknya ujian
dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika ujian dan cobaan itu bisa kita sadari, kemudian merubah diri kita ke arah yang lebih baik, itu masih bisa disyukuri. Akan tetapi bagaimana dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita gunakan kesempatan ini. Perbanyaklah kita sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran di bulan ini. Perbanyak kita bersedekah di bulan ini, karena ini adalah bulan yang sangat mulia, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbi fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.